Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Nah, pembelajaran kali ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang matriks. Pada minggu lalu kita sudah bahas tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, materi sebelumnya tentang matriks yaitu kita sudah bahas mengenai pengertian matriks, kemudian ada jenis-jenis matriks dan kesamaan dua matriks. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas matriks mengenai operasi matriks. Silakan simak dan pahami video pembelajaran kali ini, serta kalian bisa mencatat hal-hal yang penting di buku catatan kalian. Selamat menyaksikan. Operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Misal ada A dan B adalah matriks berordo M dikali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J. Jika matriks C adalah jumlah matriks A dan B, ditulis C disama dengan A ditambah B, maka matriks C juga berordo M kali N, di mana elemen-elemen matriks C ditentukan oleh C, I, J sama dengan A, I, J ditambah B, I, J. Kita masuk ke contoh soalnya. Misal ibu mempunyai dua matriks dengan elemen-elemen sebagai berikut. Matriks ini ditambahkan dengan matriks ini. Kita sudah bahas mengenai matriks yang seletak, elemen-elemen yang seletak pada matriks. Yang seletak pada matriks ini dengan ini, yaitu 1 dengan 6, 0 dengan 5, dan seterusnya. Tinggal kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak dari dua matriks ini. Jadi 1 ditambah 6, 0 ditambah 5, 3 ditambah 1, kemudian 8 ditambah 4, 4 ditambah negatif 3, 6 ditambah negatif 2. Maka hasilnya 7, 5, 4, 12, 4, dan 4. Kemudian ibu mempunyai dua matriks ini dengan ini. Jika ditambahkan, apakah bisa? Jawabannya tidak bisa atau tidak terdefinisi. Kenapa? Karena ordo-ordonya itu berbeda. Coba kita lihat pada matriks ini, yaitu ordonya 1 kali 3. Sedangkan ini matriksnya 2 kali 2. Jadi ordo dua matriks ini berbeda. Maka karena ordonya berbeda tidak bisa dijumlahkan. Coba kalau misalkan kita lihat pada contoh soal yang pertama, ordonya sama kan? 2 kali 3, ini juga 2 kali 3. Kemudian ada pengurangan matriks. Misal A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan elemen-elemennya A, I, J, dan B, I, J. Kemudian jika kita punya matriks C adalah selisih matriks A dan B, dapat ditulis juga C sama dengan A dikurangin B. Maka matriks C juga berordo M kali N, di mana elemen-elemen matriks C ditentukan oleh C, I, J sama dengan A, I, J dikurangin B, I, J. Coba kita lihat pada contoh soalnya. Semisal ibu punya matriksnya ini dengan ini dikurangin. Ini matriksnya sama ya ordonya, 2 kali 2. Ini juga matriks 2 kali 2 juga. Kita kurangin elemen-elemen yang seletaknya 2 dikurangi negatif 2, 1 dikurangi 1, 5 dikurangi 2, negatif 3, maka hasilnya
0, 3, negatif 5. Kemudian Ibu punya contoh soal lagi, ini. Coba perhatikan contoh soal yang nomor 2, apakah bisa dua matriks ini kita operasikan pengurangan? Jawabannya yaitu tidak terdefinisi atau tidak bisa. Kenapa? Karena ordonya itu berbeda. Sama halnya dengan tadi penjumlahan. Ordonya kan berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Ini juga sama, ordonya berbeda, maka tidak bisa dikurangin atau dikurangkan. Kemudian ada perkalian bilangan real dengan matriks. Misal, A adalah matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan K adalah bilangan real. Matriks C adalah hasil kali bilangan real K dengan matriks A. Kita tulis bahwa C sama dengan K dikali A. Maka matriks C juga berordo M kali N, di mana elemen-elemen matriks C ditentukan oleh C, I, J sama dengan K dikali A, I, J. Kita lihat pada contoh soal. Kita mempunyai A, matriks A-nya itu dengan elemen-elemen 2, 1, 5, negatif 3, maka 2 kali A, tinggal kita kalikan, 2 dikalikan dengan matriks A. Maka hasilnya 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 2 kali 5, 10, 2 kali negatif 3, negatif 6. Kalau kita punya negatif 3 dikali A, tinggal kita kalikan juga negatif 3 dikalikan matriks A. Ya, negatif 6, negatif 3, negatif 15, positif 9. Ibu punya contoh lagi tentang perkalian matriks. Diketahui matriks A dengan elemennya ini, kalian bisa lihat. Kemudian B elemennya ini, kalian juga bisa lihat dan C elemen-elemennya yang ini. Tentukan nilai X dikurangin Y ditambah Z yang memenuhi persamaan 2A dikurangin B sama dengan 4C. Nih kata kuncinya ini ya, 2A dikurangin B sama dengan 4C. Tinggal kita masukkan 2 dikali matriks A, kemudian dikurangin B sama dengan 4 dikali matriks C. Kita operasikan 2 kali 3, 6, 2 kali 2X, dan seterusnya. Ini juga kita operasikan ya, 4 dikali 2, 8, 4 dikali 0, 0, dan seterusnya. Kemudian kita, nih yang seletak dikurangin. Ini dulu ya, yang ini. Yang seletak dikurangin 2, dikurangin negatif 2. Kemudian ada 2X dikurangin 2. Kemudian ada 8 dikurangin 0. Ada 2Y dikurangin 2, dikurangin Z. Ini tetap ya sama dengannya ya. Kemudian kita operasikan jadi ini. Kita lihat matriks yang seletak. 8 seletak dengan Y. Kemudian ada 2X dikurangin 2 seletak dengan 0. Kemudian yang di bawah 8 seletak dengan 4X ditambah 4Y. Dan yang terakhir ada 2Y dikurangin 4 dikurangin Z seletak dengan negatif 4. Maka kita dapat tulis 2X dikurangin 2 sama dengan 0, maka kita dapat X-nya itu sama dengan 1. Kemudian ada yang seletak lagi tadi ini ya, 4X ditambah 4Y sama dengan 8. Kita dapat tadi X-nya itu 1, kita substitusikan ke persamaan ini, maka kita dapat Y-nya itu sama dengan 1 juga. Yang terakhir ada ini, tadi 2Y dikurangin 4 dikurangin Z sama dengan negatif 4. Y-nya kita dapat Y-nya kita dapat 1, kita substitusikan ke sini, Y sama dengan 1. Jadi kita dapat Z-nya itu 2. Kita apa ya tadi, tentukan nilai X dikurangin Y ditambah Z.
Tadi X-nya 1 dikurangin Y-nya 1 ditambah Z-nya 2, maka hasilnya 2. Kemudian ada perkalian matriks. Misalkan kita punya A itu adalah matriks yang berordo M kali N dengan elemen-elemennya A, I, J, dan B adalah matriks berordo N kali P dengan elemen-elemennya itu B, I, J. Jika matriks C adalah perkalian matriks A dan B, kita tulis bahwa C sama dengan A kali B. Maka matriks C yang tadi berordo M kali N, elemen-elemen matriks C ditentukan oleh C, I, J sama dengan jumlah hasil kali elemen-elemen baris ke I pada matriks A dengan elemen-elemen kolom J pada matriks B. Kita langsung saja lihat biar paham perkalian matriks itu seperti apa pada contoh soal ya. Nih, kalau kita punya matriks matriks A ordonya 2 kali 2 dikalikan dengan matriks B ordonya 3 kali 4, kita lihat yang terakhir ordo di matriks A itu 3 kan. Kemudian kalau di yang B yang pertamanya 3, yang akhir dengan yang awal, yang akhir di A yang dengan awal di B sama kan, 3, 3. Maka kita dapat langsung jawab bahwa hasil dari perkalian A kali B yaitu matriks C 2 kali 4, maka nanti hasilnya matriksnya itu ordonya 2 kali 4. Kemudian kalau kita punya nih P nya ordonya 1 kali 4 dikali 4 kali 1, ini akhir dan depannya sama kan, berarti hasil matriks perkaliannya yaitu 1 kali 1. Tapi kalau kita punya matriks, misal matriks M 3 kali 3 dengan N-nya ordonya 2 kali 2, ini kan berbeda nih. Yang terakhir sama yang awalnya itu berbeda. Maka tidak terdefinisi atau tidak bisa. Kemudian lanjut ke ini. Tadi masih perkalian matriks ya. Kalau kita misalkan A-nya ordonya 2 kali 2, yaitu elemen-elemennya kan A11 terus A12, A21, A22, kemudian kita punya lagi matriks B-nya itu dengan ordonya 2 kali 3, ini ya, misal ini, kemudian matriks C adalah hasil kali matriks A dengan matriks B, maka kita tulis bahwa C dikali tadi matriks A dikali B. Nah, cara perkaliannya yaitu nih, kita lihat matriks elemen-elemen A11 dengan A12 dikalikan dengan elemen B11 dengan B21. Caranya itu yaitu elemen A11 dikalikan B11 ditambah elemen 12 dikali B21. Selanjutnya yaitu kita kalikan lagi yang ini, A11 dikalikan B12 ditambah A12 dikalikan B22, kemudian kita kalikan lagi nih, A11 dikali B13 ditambah A12 dikali B23, yang terakhir yang ini, yang bawah, A21 dikalikan lagi dengan B11 ditambah A22 dikali B21, kemudian selanjutnya A21 dikali B12 ditambah
A22 dikali B22. Yang terakhir A21 dikali B13 ditambah A22 dikali B23. Itu cara perkalian. Maka kita dapat tadi A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21. Perkalian itu baris kali kolomnya. Baris kali kolomnya. Ini kali ini, kemudian ini kali ini kali ini, dan seterusnya. Perkalian dua matriks ini nih. Untuk lebih pahamnya, langsung ke contoh soal ya. Kita next. Contoh soalnya. Diketahui matriks A ini elemennya ya, dan matriks B-nya ini. Tentukan A kali B dan B kali A jika ada. Tadi matriks A itu ordonya berapa? 2 kali 2. Sedangkan matriks B-nya itu 2 kali 3. Akhir dan awalnya sama, maka kita hasil perkaliannya itu jadi matriks 2 kali 3. Kita masukkan tadi matriks A dikali matriks B. Jadi 4 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 1. Kemudian 4 dikali 5. 3 dikali 4. Tadi ditambahkan nih. Kemudian 4 dikali 7 ditambah 3 kali 9. Kemudian yang bawah, tinggal yang bawah. Negatif 2 dikali negatif 2 ditambah 1 dikali 1. Negatif 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 4. Kemudian negatif 2 dikali 7 kemudian 1 ditambah tadi negatif 2 dikali 7, kemudian ditambah 1 dikali 9. Tinggal kita kalikan dan tambahkan, operasikan. Tuh kayak tadi. Hasilnya ini. Dan hasilnya jadi negatif 5, 32, 55, 5, negatif 6, negatif 5. Kalau kita punya misal matriks tadi, yang kedua yaitu B kali A. B kali A, B-nya itu tadi matriks ordonya 2 kali 3, sedangkan matriks A-nya 2 kali 2. Akhir dan awalnya tidak sama, maka tidak terdefinisi atau tidak bisa. Kemudian kita contoh soal, ini sama atau tidak? Kita lanjut ke contoh soal ini. Diketahui matriks A ini dan matriks B-nya ini. Tentukan A kali B dan B kali A. Matriks A 2 kali 2. Matriks B juga ordonya 2 kali 2. Matriks A dikali B. Coba kita lihat, berarti 4 dikali 1 ditambah negatif 6 dikali 0. Kemudian 4 dikali 0 ditambah negatif 6 dikali 1. Kemudian yang bawah 2 dikali 1 ditambah 7 dikali 0. Sampingnya 2 kali 0 ditambah 7 kali negatif 1. Tinggal kita operasikan hasil tadi perkaliannya. Jadi hasilnya 4, 6, 2, 7. Terus kemudian yang kedua yaitu B kali A.
sama juga kan, B-nya ordonya 2 kali 2 dan A-nya itu 2 kali 2. Kita masukkan elemen-elemen matriks A dan B-nya, dan kita kalikan. Sama contoh caranya, 1 kali 4 ditambah 0 kali 2 dan 1 kali negatif 6 ditambah 0 dikali 7. Yang bawah 0 dikali 4 ditambah negatif 1 dikali 2. Sampingnya 0 dikali 6 ditambah negatif 1 dikali 7. Kita operasikan, tinggal hitung hasilnya 4, negatif 6, 2, negatif 7. Simpulkan, lihat. Yang tadi A kali B hasilnya ini, sedangkan B kali A hasilnya ini. Apakah sama? Tidak. Maka kita dapat simpulkan A kali B tidak sama dengan B kali A. Ini menunjukkan bahwa perkalian matriks itu bersifat komutatif. Selanjutnya yaitu ada perpangkatan. Perpangkatan dalam matriks persegi. Misalkan A adalah matriks persegi berordo n, maka perpangkatan dalam matriks persegi adalah sebagai berikut. Jika A pangkat 2 berarti A dikali A. Kemudian jika A pangkat 3 berarti A pangkat 2 dikali A. Atau kita bisa balik A kali A pangkat 2, atau kita bisa juga A kali A kali A, asalkan 3 kali atau pangkat 3. Dan seterusnya A kali A pangkat 4 berarti A pangkat 3 dikali A, atau A dikali A dikali A dikali A kali A, dan seterusnya ya. Kita lihat pada contoh soalnya, jika kita mempunyai matriks A-nya itu ini, maka kalau misalkan A pangkat 2 berarti tinggal A kali A. Dan berarti 2 dikali 2, 4 ditambah 1 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 2 dikali negatif 1, negatif 2, negatif 1 dikali 1, negatif 1. Kemudian 0 dikali 2 sama dengan 0, ditambah 1 dikali 0 sama dengan 0, dan 0 dikali negatif 1, 0, ditambah 1 dikali 1, 1. Kita hitung hasilnya jadi 4, negatif 3, 0, 1. Kalau kita punya A pangkat 3 berarti A pangkat 2 dikali A. A pangkat 2 tadi hasilnya 4, negatif 3, 0, 1 dikalikan matriks A. 2, negatif 1, 0, 1. Perkalian lagi. Berarti 4 dikali 2, 8. Ditambah negatif 3 kali 0, 0. Kemudian 4 dikali negatif 1, negatif 4. Ditambah negatif 3 dikali 1, negatif 3. Kemudian 0 dikali 2, 0, ditambah 1 dikali 0, 0 juga. Kemudian yang terakhir ada 0 dikali negatif 1, 0, ditambah 1 dikali 1, 1. Kita hitung hasilnya jadi 8, negatif 7, 0, 1. Itu tadi perpangkatan dalam matriks. Itu tadi pembelajaran kita kali ini mengenai operasi matriks. Tugas kalian yaitu buat rangkuman mengenai tadi materi operasi matriks tersebut. Kemudian kalian tulis pada buku catatan kalian. Kemudian kalian bisa foto hasil rangkumannya dan kumpulkan pada Google Classroom masing-masing.
Ingat, kumpulkan paling lambat hari Selasa 20 Oktober 2020 pukul 3 sore. Jangan lupa, pukul 3 sore ya. Kita cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat materi kali ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas yaitu determinan dan inverse matrix. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.